Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pembahasannya tentang komunikasi interpersonal, saya ingin memberitahu saya dari manajemen kelas 2H atas nama Falur Rahman Iqbal ingin menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Sebelum masuk pada intinya, saya ingin menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi ialah seseorang berkomunikasi terjadi bisa di mana saja, yang dilakukan dua orang atau lebih. Komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu komunikasi intrapersonal. Yang kedua komunikasi interpersonal. Yang pertama kita masuk pembahasan komunikasi intrapersonal, yaitu mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ini adalah proses perasaan, pemikiran, evaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Menurut saya komunikasi intrapersonal ini ialah dia itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Dia itu seperti seolah berkomunikasi dengan dirinya melalui cermin, berkata-kata atau memikirkan, mengevaluasi sebuah bentuk proyek atau sebagainya. Itulah komunikasi intrapersonal, berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu terjadi ketika dua individu terlibat dalam proses komunikasi. Dalam arti yang lebih luas, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi. Di antaranya yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih di tempat yang sama juga. Ataupun komunikasi interpersonal ini bisa mencakup luas, seperti kita berkomunikasi kepada seseorang, memberikan ide, pendapat dengan pada tempat yang sama, tepat di situ juga. Jadi komunikasi interpersonal ini yaitu kita berkomunikasi kepada orang lain ataupun kepada masyarakat lain seperti pidato gitu. Itulah tadi pengertian dari komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Itu masuk pembahasan yang selanjutnya. Teori komunikasi terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu tujuannya utama komunikasi adalah meminimalisasi ketidakpastian yang dirasakan individu terhadap sekitarnya. Setiap individu mengalami ketidakpastian sehingga akhirnya bisa menyebabkan ketidaknyamanan dalam diri mereka. Komunikasi terjadi alat untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Seperti kita berkomunikasi kepada seseorang, menceritakan tentang kehidupan kita, kepribadian kita, ataupun tentang diri kita yang sekarang. Kita tuh tidak nyaman kepada sepulana, kita tuh tidak enak kepada sekolah kita ataupun pelajaran kita. Kita tuh memberikan bertanya dan bertanya dan mendapatkan solusi dari seseorang yang kita ajak komunikasi. Itu maksudnya teori komunikasi. Itu selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita bahas untuk mempersingkat waktu. Contoh komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Dari pembahasan yang pertama kita tadi tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Ini contohnya untuk komunikasi intrapersonal. Itu seperti kita diri sendiri dengan Tuhan yang Maha Esa. Komunikasi ini digolongkan ke dalam komunikasi intrapersonal karena komunikasi yang dilakukan berupa doa yang diucapkan oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Kita itu berdoa untuk kita dan mengharapkan
balasan ataupun mengharapkan doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Esa. Itulah komunikasi kita terhadap Tuhan. Itu namanya komunikasi intrapersonal yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Yang contoh yang kedua itu seperti komunikasi interpersonal, seperti pada saat Anda berpidato di hadapan masyarakat, di hadapan khalayak umum, melakukan public speaking, rapat atau penting, berbicara dengan orang lain, kegiatan video call ataupun hal-hal lain yang dilakukan oleh diri sendiri bersama yang lawan pembicara. Seperti saya menyampaikan sebuah pendapat, pemahaman dari saya kepada kalian semua, lalu kalian ada yang bingung dan berkomentar di bawah atau bertanya, itu seperti komunikasi juga. Sama kita video call dengan sahabat karib, saudara, itu juga komunikasi interpersonal, dilakukan oleh dua individu. Sekian dari saya tentang pembahasan komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.